Bahasa Inggris ada teks iklan, tapi kalaupun mau dibuat, jangan pula iklannya yang betul-betul ada nama lembaganya. Misalnya apa? Jack Jambi English Course, itu kan memang ada di sini. Itu kita iklankan dia dong. Nah, jangan bikin aja misalnya sukses English Course misalnya, atau apa misalnya apa ya misalnya kalau di bahasa yang seperti itu. Jadi jangan yang ada unsur memang ada di daerah tersebut atau yang mengiklankan suatu instansi. Kemudian jangan mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik ataupun konten yang menimbulkan dampak negatif. Hati dengan urusan yang sifatnya ada unsur kekerasannya, terus pornografi, urusan-urusan politik. Nah, itu harus dilihat. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan tokoh yang masih hidup karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Misalnya, Bapak Ibu ini mau bikin teks deskripsi, jadi kita memancing siswa kita untuk mengingat kembali mungkin atau mengenal di dalam tokoh yang memang ada urusannya dengan politik juga, orangnya masih ada, dan hanya mengambil dari internet tapi tidak tahu kalau ini ternyata tidak kredibel, tidak akurat. Nah, jangan hanya mengarang-arang saja, karena kan ada kan sejenis-jenis vlog yang hanya bikin-bikin asal-asal konten, asal mengisi-ngisi vlog saja, ternyata tidak benar. Hati-hati. Kemudian apabila penggunaan untuk skala nasional dan komunikatif. Kalau kami bahasa Inggris mau nggak tahu ya memang harus bahasa Inggris lah Bapak Ibu. Nggak mungkin lah kami pakai bahasa Indonesia. Iya. Tidak jarang mereka akan meniru apa yang mereka lihat tersebut berulang-ulang kesalahan. Mereka akan meniru hal yang sama. Makanya tidak jarang kita melihat tulisan anak kita bercampur aja huruf besar huruf kecil, atau ada huruf besar aja semuanya. Kan itu nggak sesuai dengan penulisan. Kami yang sulit untuk melatih mereka sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Oke. Lanjut. Ini tadi yang 1 L2 L3. Iya. Ini isi jawaban singkat atau uraian, menjodohkan, ini kodenya, pilihan kompleks. Bapak Ibu, pilihan ganda itu ada 2. Pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Yaitu pilihan dengan jawaban benar bisa lebih dari sataan yang jawabannya dapat dilihat entah benar salah, ya tidak, berubah atau tidak berubah, atau kategori pengelompokan lainnya. Gini, Bapak Ibu pernah enggak setelah baca soal KKM anak kita? Ada kan buku KKM di sini? Ada. Pernah nggak melihat soal seperti itu? Nah, ini biasanya soal cerita. Kemudian pilihan jawabannya seperti ini, kotak-kotak. Yang harus kita perhatikan pertama, soal harus sesuai dengan indikator atau tujuan ukuran. Nah, kita sepakat ya dari awal jangan memberi soal yang nggak sesuai dengan tujuan ukuran. Tetapi yang kita nilai adalah B, itu salah. Yang kedua, soal harus logis ditinjau dari segi materi. Iya, dari segi materi harus logis. Jangan sampai yang di luar nalar, jangan sampai urusan-urusan yang tidak ada dengan siswa. Itu tidak logis. Sama seperti saya sebutkan tadi, misalnya anak diberikan teks tentang hotel, tentang apa misalnya. Tujuannya memang hotel, tetapi nggak ke situ apanya. Kita kan harus memikirkan juga ya hotelnya. Kemudian penulisan soal harus sesuai dengan kaidah penulisan soal, aturan konstruksi masing-masing soal. Nanti kita bahas. Kemudian stimulus dan pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Bapak Ibu, stimulus berada di atas, baru dikasih pokok soal. Jadi jangan langsung pokok soal.